Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama shama shaimun wa aftar. Allahu Akbar kullama taragama sahabun wa amtar. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi yassara tariqal ibadati lil ibad وجعل لهم يوم العيد كل سنة يعود. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب لواء الحمد والحوض المورود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين طهرهم الله عن الجهود. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، معاشر المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: ولو أننا القرآن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa memasuki Idul Fitri di tahun ini dan bisa menyelesaikan ibadah puasa dan ibadah lain di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan tahun depan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selaku khatib berwasiat untuk diri khatib secara pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita selalu berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berupaya menjalankan segala perintah Allah dan berupaya menjauhi segala larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tidak terasa telah kita rampungkan ibadah puasa kita di tahun ini. Kita sekali lagi patut bersyukur. Tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan dan suasana seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kita bersyukur diberikan negara Indonesia dan daerah Batam yang damai dan tenang, sehingga kita bisa khidmat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita bayangkan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sekarang di Iran, menjalani Ramadan dalam suasana perang yang berkecamuk. Tiap hari dibombardir oleh Amerika dan Israel, ribuan korban telah meninggal. Kita tentunya berdoa semoga perang segera berakhir dan saudara-saudara kita di Iran bisa merasakan ketenangan kembali. Bagaimana juga penderitaan yang sama dan dirasakan oleh saudara-saudara kita di Gaza, Palestina.
Lebanon, Suriah, Afghanistan, Pakistan, yang juga masih dilanda peperangan dan konflik perang. Sekali lagi, kita sebagai masyarakat Indonesia patut bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dengan terus mendoakan saudara-saudara kita di negara dan belahan dunia yang lain. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan mendapatkan perlindungan dan dapat merasakan kedamaian kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Selama sebulan penuh kita telah menjalankan ritual ibadah, yakni menjalankan ibadah puasa yang dibarengi dengan berbagai aktivitas ibadah yang lain seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, memperdalam keagamaan, pengajian, bersedekah, berinfak, dan menunaikan zakat. Selama sebulan penuh kita juga mentarbiyah atau mendidik pribadi kita dengan berupaya melawan hawa nafsu, menjauhi segala kemaksiatan, dan berusaha agar makin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah meninggalkan kita dan kini telah memasuki hari raya Idul Fitri. Semoga fadilah dan hikmah yang kita rasakan selama bulan Ramadan kita jadikan bekal 11 bulan berikutnya, dan Allah bisa memperjumpakan kita di Ramadan tahun depan. Ramadan adalah Sayyidus Suhur, bulan istimewa yang penuh dengan kemuliaan. Ramadan adalah fasilitas yang diberikan Allah dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual agar kita makin taqarrub kepada Allah, melatih diri kita agar benar-benar bersungguh-sungguh dalam ibadah. Karena di dalam setiap kesungguhan yang kita tunjukkan, niscaya Allah akan memberikan ganjaran, pahala, dan balasan yang tidak ternilai. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan syahrun qadaballahu alaikum siyamahu wa sanamtu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumi waladatu ummuh." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah mewajibkan atasmu berpuasa dan mensyariatkan bagimu ibadah pada malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dan beribadah di malam harinya karena iman dan mengharapkan ridha Allah, keluarlah ia dari dosa-dosa sebagaimana seorang bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Puncak spiritual dari ibadah puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa sering didefinisikan sebagai upaya untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Secara harfiah terlihat sederhana, namun takwa inilah sebenarnya yang menjadi saripati, intisari, dan hakikat tujuan kehidupan kita. Bukankah dengan ketakwaan yang bersungguh-sungguh menjadi modal dasar dan jaminan Allah terhadap pribadi, masyarakat, dan bangsa agar menjadi pribadi dan masyarakat yang memiliki derajat, berdaulat, dan bermartabat? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah alam bimuradih. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam ayat lain Allah juga menegaskan akan memuliakan, mengistimewakan, dan mengangkat orang-orang yang benar-benar bertakwa. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan apa yang diinginkan, dimudahkan segala urusan, diberi rezeki yang cukup, dilepaskan dari segala kesulitan, diampuni segala dosa dan kesalahannya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Wallahu a'lam bimuradi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Menghadapi permasalahan, tantangan, dan ketidakpastian global seperti sekarang ini, maka takwa menjadi modal penting dalam pertahanan diri kita, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan menjadi wasilah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta makin memperkokoh modal spiritual dalam menghadapi segala tantangan dan permasalahan terkini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Memasuki hari raya 1447 Hijriah, marilah kita jadikan momentum untuk meraih kesucian lahir dan batin. Karena hakikatnya perayaan Idul Fitri sejatinya bukan hanya ungkapan kebahagiaan fisik, tidak hanya sekedar membahagiakan dengan penampilan pakaian yang baru, sajian dan hidangan yang istimewa, namun perayaan Idul Fitri sejatinya adalah perayaan batin dan spiritual, agar kita makin bertambah taat dan meningkatkan ketakwaan kita. Laisal Eid liman labisal jadid, walakinnal Eid liman ta'atahu tazid, wa anil ma'asi ba'id. Bukanlah Id itu bagi orang yang memakai pakaian baru, tetapi Id adalah orang yang taatnya bertambah dan menjauhi maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Menurut ulama, pada hakikatnya setiap ibadah ritual yang dilakukan tidak berdiri sendiri sebagai amalan mahdhah saja, namun paralel dengan nilai-nilai sosial yang bila mana diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan konsisten akan membentuk pribadi yang mulia. Sebab ibadah yang kita lakukan selain agar kita makin dekat dan taqarrub kepada Allah dalam rangka hablum minallah, juga harus memiliki dan berdampak sosial hablum minan nas. Ibadah salat misalnya dimulai dengan pernyataan hubungan dengan Allah dengan membaca takbiratul ihram, dan diakhiri dengan pernyataan hubungan dengan manusia, taslim atau ucapan salam. Takbiratul ihram merupakan upaya komunikasi kepada Tuhan, kepada Allah secara personal dalam rangka hablum minallah, namun diakhiri dengan ucapan salam yang tidak lain adalah doa untuk keselamatan, kesejahteraan, dan kesetontosan orang banyak sebagai pernyataan kemanusiaan dan solidaritas sosial dalam rangka hablum minan nas. Dengan sholat yang benar dan khusyuk, terjaga dan terimplementasi dengan baik, akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, tidak hanya merupakan ibadah ritual dan urusan personal, namun juga memiliki dimensi sosial yang bisa kita implementasikan dalam bermasyarakat dan bernegara. Ibadah puasa dapat menanamkan karakter bangsa dan masyarakat, terutama menumbuhkan sifat dan komitmen kejujuran. Suka maupun tidak suka, bangsa ini sedang dalam fenomena krisis kejujuran, terutama para pemimpin dan elit politik kita. Berapa banyak menteri dan wakil menteri yang tertangkap KPK, gubernur, bupati, wali kota yang terkena OTT KPK. Tamparan keras bagi integritas para pemimpin. Itu artinya kejujuran menjadi modal penting dalam sebuah kepemimpinan, dan melalui ibadah puasa dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran. Mengapa? Karena ibadah puasa merupakan amalan pribadi yang menjadi rahasia pribadi dengan Allah. Orang lain tidak mengetahui dengan pasti apakah seseorang benar berpuasa atau tidak. Hanya Allah dirinya yang tahu. Bila nilai-nilai kejujuran ini benar-benar diimplementasikan di rumah,
di tempat kerja, di kantor, di pasar, di lingkungan masyarakat, termasuk para pemimpin bangsa dan masyarakat kita, insya Allah bangsa ini akan dirahmati oleh Allah, menjadi negara yang penuh keberkahan. Puasa menanamkan sikap dan komitmen kejujuran, dan kejujuran akan membawa keselamatan. Taharrus sidqa wa in ra'aitum anna fihil halakah fa inna fihi salamah. Pertahankan kejujuran walau engkau di situ ada kehancuran, karena di sanalah hakikat keselamatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hikmah lain dari ibadah puasa adalah menumbuhkan empati dan solidaritas sosial sesama. Dengan berpuasa menahan diri dari makanan dan minum merupakan upaya merespon dan ikut merasakan bagaimana penderitaan fakir miskin yang selalu berpuasa karena mereka dipaksa berpuasa oleh kondisi sosial. Rasa empati dan solidaritas sosial kita wujudkan dengan memperbanyak amal dan sedekah, membantu anak yatim, menunaikan zakat. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak memiliki rasa empati dan solidaritas kepada sesamanya, terutama kepada fakir miskin, sama halnya dengan orang-orang yang mendustakan agama, beragama, tapi sebenarnya dia berbohong. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam rangka meningkatkan hablum minan nas, marilah momen Idul Fitri ini kita gunakan untuk memperkuat silaturahim dengan orang tua, saudara dan kerabat kita, kawan dan sahabat kita, para pemimpin dan tokoh masyarakat dan ulama kita. Lebih utama kita gunakan sebagai momentum untuk merajut silaturahim kepada sahabat dan sanak yang telah lama terputus dan memutuskan hubungan, yang telah renggang dan menjauh karena berbagai alasan, yang telah lama tak bertegur sapa dan uluk salam, yang selama ini selalu dalam hubungan kesalahpahaman. Minta doa, saling memaafkan dan mendoakan. Rasulullah bersabda, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya, tasilu man qata'aka wa tu'diya man haramaka wa ta'fu amman dolamaka. Hai Uqbah, maukah kamu kuberitahukan akhlak penghuni dunia yang terbaik, yaitu menghubungi orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberikan orang yang menahan pemberiannya kepadamu, dan memaafkan orang yang pernah mendolimimu. Dosa dan kesalahan bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun, termasuk kita. Ada kesalahan kita kepada Allah, haqqullah. Ada juga kesalahan kita kepada sesama manusia, haqqul adam. Kesalahan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepadanya. Namun kesalahan terhadap sesama manusia, haqqul adam, tidak akan diampuni oleh Allah sebelum adanya keikhlasan dari sesama kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah momen Idul Fitri ini juga kita gunakan untuk memperkuat semangat ukhuwah dan persaudaraan. Bukan berarti menafikan perbedaan. Perbedaan akan selalu ada. Namun dengan spirit ukhuwah, bagaimana mengelola perbedaan itu dengan mencari titik temu dan titik persamaan. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah, dan memahami perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wallahu a'lam bimuradi. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha teliti. Terhadap perbedaan itu, marilah sekali lagi kita cari titik persamaan untuk memperkuat persatuan dan menghindari perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kepada agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Momen Idul Fitri, sekali lagi marilah kita gunakan untuk memperkuat semangat ukhuwah antar umat Islam. Seringkali juga terdapat perbedaan khilafiyah dalam beberapa praktek amaliyah ibadah. Misalkan penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal, perbedaan ini harus disikapi sebagai perbedaan yang biasa saja, sebagai perbedaan metode dari bagian ijtihad. Yang satu menggunakan metode wujudul hilal dan yang satunya menggunakan metode ru'yatul hilal. Ada yang menggunakan doa kunut ketika subuh, ada yang tidak. Ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Itu bagian khilafiyah yang biasa. Asalkan didasari dengan ilmu, dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Selama rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, itulah saudara kita. Saling menghargai pendapat juga dicontohkan para ulama terdahulu kita. Begitu juga antara anak bangsa yang berbeda suku dan agama disatukan dalam ukhuwah watoniyah atau kebangsaan. Berbeda bangsa dan negara serta ras kulit disatukan dalam ukhuwah basyariah kemanusiaan. Ada ungkapan yang menarik, sesuatu yang memang berbeda jangan dipaksakan sama, tetapi sesuatu yang sama jangan cari perbedaan. Itulah ukhuwah atau persatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah ini, semoga bermanfaat bagi khatib secara pribadi dan umumnya jamaah sekalian. Semoga Allah memanjangkan umur kita yang barokah sehingga kita bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun depan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan zahirun wa batinan, lahir dan batin, diberikan keberkahan, dan semoga kita diberikan husnul khatimah. Ja'alallahu wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin wa iyyakum minal a'idina wal faizin wa dakhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin wa ghufrana ajma'ina bi rahmatihi wa warhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر 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 وأكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وربنا تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت السميع الدعاء اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم حسن مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله الموفق المتفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته